Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Husada Ngawi. Jumpa lagi dengan saya, Helmi, staf humas RSI Atin Husada Ngawi, sekaligus host podcast kali ini. Hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk mengenal lebih dekat dengan polisaraf yang ada di RSI Atin Husada Ngawi, yang mana kita akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita, yaitu Dr. Mirza Taftazani, spesialis neurologi. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang deteksi gejala stroke dan penanganan pertamanya. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, untuk intronya bisa perkenalkan dulu dengan Sobat Atin kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Mirza Taftazani, spesialis neurologi. Asal saya dari Jogja, dan di sini saya di Poliklinik Saraf menangani berbagai kasus-kasus saraf dan otak. Terutama di dalam kasus ini kita bahas tentang stroke. Gitu. Terima kasih. Oke. Dokter, kita kan membahas tentang deteksi gejala stroke dan penanganan pertamanya, dok. Pertanyaan pertama, dokter bisa dijelaskan secara singkat penyakit stroke itu apa? Oh iya, jadi stroke itu sebenarnya adalah defisit neurologi yang mendadak, terjadinya itu secara mendadak. Defisit neurologi itu sebenarnya adalah berbagai macam kelemahan-kelemahan neurologi. Kalau yang paling sering muncul pada stroke itu kan kelemahan anggota gerak. Bisa aja bicaranya tidak bisa atau melemah, bisa pelo, bisa perot gitu. Itu namanya defisit neurologi. Bisa berbentuk vokal atau hanya gejala-gejala klinis seperti itu, atau bentuknya global. Global itu penurunan kesadaran, kejang juga bisa gitu. Terjadinya itu mendadak dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu 24 jam atau lebih gitu. Oke, seberapa sering dokter menemui pasien dengan keluhan penyakit stroke, dok? Ya, sebenarnya kalau stroke dan lain-lainnya ya, terutama untuk stroke ya, itu kasusnya hampir banyak ya, setiap hari pasti saya dikonsuli pasien-pasien stroke itu. Paling sering yaitu kelemahan anggota gerak sebelah, lemas gitu. Kadang-kadang ada yang pelo, perot gitu. Iya, paling sering sih itu, hampir tiap hari saya dikonsuli. Sebagian besar kalangan usia berapa, dok? Kalau paling banyak kalau paling banyak tuh 50 tahun ke atas. 50 tahun Tapi ke atas. saya di sini pernah menangani kasus yang paling muda tuh umurnya sekitar 35. 35 ya. Padahal ini penyakit, salah satu jenis penyakit degeneratif atau penyakit yang disebabkan paling sering oleh faktor usia gitu. Penyebabnya selain faktor usia apa aja, dok? Ya, jadi kalau kita bicara penyebab tuh kita bicara tentang faktor resiko ya. Faktor resiko orang-orang yang bisa berisiko terjadinya stroke itu bisa dibagi dua, faktor resiko yang bisa diperbaiki dan faktor resiko yang tidak bisa diperbaiki gitu, kita istilahnya kayak gitu. Kalau faktor resiko yang tidak bisa diperbaiki dulu, contohnya apa? Usia. Usia kita nggak bisa nih balik ke muda lagi, nggak bisa ya, kecuali pakai alat Doraemon itu bisa gitu ya. Terus yang lainnya itu jenis kelamin ya. Jenis kelamin, beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan pada pria. Kenapa, dok? Kenapa, dok? Kenapa? Ya, jadi jawabannya karena ini ada berita baik, ada berita nggak baiknya. Berita baiknya bahwa perempuan itu memiliki angka hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Gitu. Tapi satu sisi karena dia angka hidupnya lebih tinggi, berarti kan usia tuanya lebih panjang dibandingkan laki-laki. Nah, sehingga pada usia tua itu rentan untuk terjadinya stroke gitu. Makanya karena tadi ada usia, terus sama jenis kelaminnya, karena salah satunya itu. Nah, pada penelitian yang lain disebutkan juga yaitu berkaitan dengan pasca atau menopause. Itu pasca, sudah pasca menopause. Nah, itu berkaitan juga dengan aliran pembuluh darahnya. Jadi kalau usia tua perempuan itu memiliki kerentanan untuk pembuluh darahnya sudah tidak sebagus sebelumnya, gitulah istilahnya kita mengatakan yang mudah gitu. Kemudian faktor yang bisa diperbaiki. Terus yang faktor yang bisa diperbaiki, contohnya kita bilangnya ini aja, faktor-faktor komorbid ya.
Kan sering tuh kalau denger Iya. dulu waktu zaman awal-awal COVID nih, sering denger kan komorbid itu apa ya? Komorbid itu adalah penyakit yang penyerta dari struknya. Salah satunya kolesterol tinggi di atas 200 itu pasti satu. Terus yang kedua diabetes mellitus. Ya, ketiga penyakit jantung. Penyakit jantung ya tadi ya. Iya, Penyakit jantung itu bisa macam-macam, antara lain penyakit jantungnya itu sendiri bisa gagal jantung atau pembengkakan jantung, tensi tinggi, terus penyakit sumbatan, pembuluh darah, itu juga bisa. Oke, gejala yang mungkin kita bisa kenali dok bahwa itu merupakan penyakit stroke. Gimana? Gejala yang mungkin bisa kita kenali. Oh iya, kalau di perhimpunan kami kita ada itu ya, untuk mempermudah pengenalan untuk gejala stroke awal, kita namakan dengan namanya segera ke RS slogannya gitu. Oh gitu. Ya, se-nya itu senyum tidak simetris. Ya, terus yang kedua geraknya tidak sama, jadi kelemahan anggota gerak. Ya, ra itu bicaranya tidak jelas, bisa pelo, bisa perot, itu salah satunya. Kalau K itu kebas sebelah badan, jadi rasanya kesemutan, terasa kebas gitu. Tadi sudah segera ke R itu rabun penglihatan mendadak, bukan rabun yang kayak misal kayak kacamata gitu, terus tiba-tiba ini stroke, bukan kayak gitu ya. Jadi rabun mendadak. Terus yang terakhir S, sakit kepala. Sakit kepalanya itu didefinisikan sebagai sakit kepala yang paling berat yang pernah diterima sebelumnya. Bukan sakit kepala biasa, sakit kepala sedikit, ini stroke nih, bukan kayak gitu. Tapi yang sangat hebat gitu ya dok? Iya, nyeri yang sangat hebat. Kadang-kadang kita mendefinisikan nyeri yang sangat hebat itu nyeri yang tak tertahankan. Oke. Penanganan pertama dok yang mungkin bisa dilakukan? Ya, penanganan pertamanya yang paling jelas sebenarnya ya, kita harus tahu gejala-gejalanya yang muncul itu apa aja. Ya, kalau sudah ada gejala-gejala yang muncul itu mau nggak mau ya harus dibawa ke rumah sakit, harus dievaluasi, harus dipantau, ditegakkan benar nggak ini stroke atau bukan gitu. Nah, beberapa mitos-mitos menyebutkan penanganan stroke awal, contohnya di cubles jari-jarinya biar aliran darahnya lancar lagi. Itu nggak benar ya. Kenapa nggak benernya? Karena alirannya yang tersumbat atau alirannya yang terganggu, bentuknya bisa berbagai macam, itu di kepala, bukan di jari-jarinya, bukan di sininya, atau bukan di sininya, tapi di kepalanya, di otaknya, lebih jelasnya kayak gitu. Nah, karena aliran di otaknya itu terganggu, makanya kalau ditusuk nggak ada manfaatnya. Pertama, nggak ada manfaatnya. Kedua, memperlambat penanganan. Sehingga ketika kalau memperlambat penanganan, prognosisnya atau kesembuhannya, tingkat kesembuhannya akan semakin kecil karena tidak segera tertangani. Gitu. Ada maksimal jangka waktu berapa gitu ya dok untuk harus ke RS? Nggak ada kata secepatnya, karena kalau kami menyebutnya time is brain, jadi waktu adalah otak. Ya, sesegera mungkin harus dibawa ke rumah sakit, nggak perlu nunggu apa-apa lagi. Gitu. Oke. Dokter, apa yang harus dilakukan bagi seorang penderita stroke untuk mengontrol atau meredakan gejala stroke dok? Jadi gini ya, pertama kan tadi sudah dibawa ke rumah sakit, terus nanti kita tegakkan ya. Kita tegakkan. Stroke itu bisa dua macam, ada stroke sumbatan, ada stroke pendarahan. Karena dua obat ini akan bertolak belakang sekali gitu. Yang satu kita karena stroke sumbatan kita harus melakukan pengenceran pembuluh darah sehingga nanti alirannya akan semakin lancar. Berbeda dengan stroke pendarahan. Kalau stroke pendarahan itu kan karena ada pendarahan, jadi kita mengusahakan agar dia tidak istilahnya alirannya tidak semakin encer gitu. Iya, gitu. Nah, ini dua obat yang bertolak belakang sehingga tata laksananya akan sangat berbeda. Tapi pada prinsipnya penanganan stroke itu akan ditangani di rumah sakit dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Kemudian dokter, apakah ada faktor yang dapat meningkatkan resiko bertambah buruknya penyakit stroke? Ya, oke. Kalau resiko bertambah buruknya stroke itu yang tadi ya, yang komorbidnya itu. Ya, orang yang memiliki komorbid lebih banyak itu akan memiliki kerentanan yang semakin sulit untuk diterapi, diobati gitu. Misalnya contohnya pasien stroke punya penyakit gula, punya penyakit jantung, itu memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk sembuh dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki komorbid itu. Ya, karena problemnya kalau yang tidak ada komorbid ya udah berarti penanganannya hanya di stroke-nya saja.
Tapi kalau yang punya komorbid, penanganannya akan 3 hal itu. Misalnya penyakitnya tadi 3 tadi itu ya. Jadi fokusnya lebih banyak. Ketika fokusnya lebih banyak, penanganannya juga akan lebih lama. Gitu. Biasanya berapa lama dok untuk pemulihannya itu? Oh, sangat bervariasi. Kita nggak bisa bilang penanganannya berapa. Ada yang penanganannya dalam 1 minggu 3 hari itu sudah membaik. Ada yang bahkan hingga bertahun-tahun itu kelemahannya tidak signifikan membaik gitu. Itu sangat tergantung dari datangnya kapan. Makanya dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu berjenjang semuanya ceritanya. Jadi kalau penanganan awalnya nggak tertangani dengan tepat gitu, berikutnya juga akan semakin lama gitu. Kalau semakin lama ya semakin nggak baik gitu. Padahal itu kan juga sangat berpengaruh terhadap ini ya, terhadap kehidupannya. Contohnya aktivitas sehariannya, misalnya bekerja, orang kelumpuhan ya jadi nggak bisa kerja. Ya, nggak usah kerja ya segini aja. Contohnya misalnya gangguan daya ingat. Tidak ada kelemahan tapi ada gangguan daya ingat, bisa nggak kira-kira kerja? Berkurang kan? Iya, otomatis kemampuan kerjanya itu sangat berkurang gitu, sehingga sangat berpengaruh. Tapi yang sembuh total ya ada gitu. Jadi jangan takut seakan momok ya, punya stroke udah nggak bisa apa-apa gitu. Jangan kayak gitu. Ya, prinsipnya adalah penanganannya itu dari awal tadi, ketika kita tahu gejalanya kayak gimana, terus dan selanjutnya segera ditangani di RS, dilakukan perawatan ataupun bisa rehabilitasi medik dan lain-lainnya sesuai dengan penyakit penyertanya apa saja yang nanti akan dilacak di rumah sakit gitu. Terus setelah itu nanti harapannya setelah itu makin membaik gitu. Iya. Bagaimana dampaknya dokter ketika penderita tahu bahwa dia itu menderita penyakit stroke, akan tapi tidak segera memeriksakan ke rumah sakit? Ya, jadi seperti yang tadi ya. Jadi kalau punya riwayat yang gejalanya itu mengarah ke stroke, ya mengarah ke stroke tapi tidak tertangani dengan jelas. Pertama, kita nggak tahu stroke-nya ini dengan komorbid apa saja gitu. Kalau di rumah sakit, kita nanti kan akan melakukan pengecekan secara berkala. Apa saja yang menjadi masalahnya, kira-kira menjadi masalahnya stroke itu apa saja, lalu kita tangani semuanya gitu. Sehingga jelas arahnya kayak gimana. Berbeda dengan orang-orang yang punya stroke tapi tidak memeriksakan ke rumah sakit, sehingga kita tidak tahu apa saja sih yang menyebabkan stroke-nya. Pertama, stroke-nya jenisnya apa dulu? Stroke sumbatan kah atau stroke pendarahan atau jenis yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah jelas, kalau di rumah sakit kok sudah jelas itu penanganannya akan sesuai. Kalau pertama jelas saja belum, nah gimana mau menangani gitu ya. Jadi ya saya nggak bilang kalau yang tidak berobat ke rumah sakit itu tidak sembuh, tapi ada keberuntungan orang-orang yang itu tetap ada keberuntungan, tapi nggak semua orang. Hampir 90% tuh orang yang mengalami stroke itu tidak akan mengalami kesembuhan yang maksimal ketika tidak diperiksakan gitu. Oke, dari penyakit stroke ini apakah bisa menyebabkan komplikasi penyakit lainnya, dok? Iya, tentu bisa menyebabkan komplikasi lainnya. Contohlah pasien kelumpuhan, pasien tidak bisa gerak sama sekali, hanya bisa miring di kasur aja gitu ya, contoh kan saja kayak gitu. Komplikasi yang paling sering karena tidur terus, maksudnya kayak gini, makannya jadi sulit toh, jadi sulit makan. Sulit makan itu berkaitan dengan sulit menelan juga bisa. Sulit menelan itu juga bisa diakibatkan karena stroke-nya atau karena posisi tidurnya saja. Nah, itu satu. Terus yang kedua, karena sulit makan tadi berpotensi untuk mengalami infeksi paru ya, karena posisinya tidur terus gitu. Posisi tidur terus itu juga mempengaruhi ke infeksi saluran kencing, jadi kencingnya nggak lancar karena tiduran terus kayak gitu. Kalau tiduran terus tidak digerakkan akan menyebabkan kakinya kan tidak bisa bergerak ya, kakinya tidak bisa bergerak, aliran darahnya yang mengalir ke situ juga akan terhambat oleh penyakit yang namanya deep vein thrombosis atau namanya trombosis vena dalam gitu. Trombosis vena dalam diakibatkan salah satunya karena pasiennya tidak pernah gerak gitu. Ya sebenarnya banyak banget. Kalau mau bilang komplikasi itu banyak banget. Tapi kalau saya bilang yang tersering itu apa, itu sebenarnya. Terakhir dok, bisa dijelaskan ke Sobat Atin bagaimana tips mencegah penyakit stroke? Ya, oke. Jadi untuk mencegah stroke, ya, jadi kita pakai istilah slogannya namanya sehat. S itu seimbangkan gizi.
Jadi makanlah yang mengandung gizi yang seimbang gitu ya. Ya nasi, sayur juga perlu, lauk pauknya, proteinnya juga harus tercukupi gitu. Oke, sekarang tadi S ya, sekarang E, enyahkan rokok. Ya, rokok itu menjadi salah satu penyebab jadi dari pembuluh darahnya mengalami sumbatan, jadi tidak mengalami kebaikan di situnya. Oke, terus H, hindari stres. Ya, hindari stres. Kerja tapi jangan terlalu stres ya gitu ya. Oke, karena stres itu sangat berpengaruh ke kesehatan otak juga gitu. Yang A itu awasi tekanan darah. Nah, ini salah satu penyebab stroke nih. Penyebab stroke tadi saya sudah bilang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi selalu kontrol untuk tekanan darahnya minimal 6 bulan sekali. Kalau bagus di atas 40 tahun juga harus diperiksakan 6 bulan sekali minimal. Kalau bagus, kalau nggak bagus ya harusnya makin cepat ya, nggak 6 bulan lagi, 3 bulan kah atau itu, sehingga tensinya stabil itu tekanan darahnya. Tadi udah S, E, H, A, T. Nah, yang nggak lupa adalah teratur berolahraga itu. Teratur berolahraga ya, Dok? Iya. Baik, apabila Sobat Atin sekalian memiliki keluhan atau salah satu gejala dari penyakit stroke, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis saraf dan lakukan konsultasi terkait pencegahan dan juga penanganan terbaik. Silahkan berkunjung ke RSI Atin Husada Ngawi. Dr. Mirza Taptazani, spesialis neurologi, memiliki jadwal praktik hari Senin sampai Jumat pukul 18 hingga 19.30 dan hari Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husada Ngawi, layanan Islami profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.